tak pindah kelas menora rame. Oh. Oke. Oh, gusuk Tenang kantor, Pak. ini. Ya. Iya, sambil menunggu Pak Sarip. Sekarang Pak Fitri sama Pak Bedowi ya, nih? Iya, betul. Pak Bedowi materinya apa ya, Pak? Membuat proyek. Proyek. Pak Fitri RPP nggih. Saya aja kan aduh direkam ya, lanjut. Oke, siap. Yuk, mulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini ya kita dapat bertatap maya di menit ini dalam kegiatan webinar keempat ya Pak ya. Betul. Ya, webinar keempat komunitas belajar assembler atau Base ya untuk pembuatan untuk tema pada materi pada siang hari ini yaitu membuat proyek dan RPP assembler edu yang nanti akan disampaikan oleh dua pemateri. Yang pertama dari Bapak Muhammad Baidowi ya untuk menyampaikan membuat proyek assembler edu. Yang kedua, materi yang kedua yaitu Bapak Fitrianto yang akan menyampaikan materi pembuatan RPP AC. Nah, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita semua. Sehingga pada siang hari ini kita dapat bertatap maya. Salawat serta salam kita sanjungan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah melimpahkan rahmat nikmatnya, yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk materi nanti ada dua materi ini, tapi alangkah baiknya kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama bagi yang agama Islam, bagi yang non-Islam untuk menyesuaikan sesuai dengan agamanya masing-masing. Mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara webinar Kosambe Pembase yang keempat ini dapat berjalan lancar. Meningkat acara selanjutnya yaitu Pak Baidowi dulu atau Pak Fitri? Pak Baidowi. Untuk berapa jam ini kira-kira? 30 menit. 45 maksimal. 45 maksimal. 45 lah ya. Ya. Untuk kegiatan materi yang pertama yaitu pembuatan proyek assembler edu yang akan disampaikan oleh beliau Pak Muhammad Baidowi dalam waktu 45 menit untuk dimanfaatkan sebaik-baik mungkin gitu Pak. Ya kepada Bapak Baidowi dipersilahkan secukupnya. Monggo Pak. Terima kasih pada Pak Fitri yang telah mengajak saya, kemudian untuk bergabung di ini ya, kemudian Pak Sarip selaku pembawa acara dan kepada teman-teman semuanya. Saya dalam hal ini akan memberikan materi tentang pembuatan barang ajar atau proyek yang berbasis 3D atau AR. Nanti mungkin bisa diinkludkan dengan RPP-nya Pak Fitri atau Pak Anto ya panggilannya. Iya. Oke. Untuk menyingkat waktu, baik Bapak Ibu ya, kita mohon izin untuk share screen.
Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya? Sudah, Pak. Oh, sudah. Ya. Ini layar untuk Ya, materi. sudah muncul ya Bapak Ibu ya? Sampun, Pak. Oke. Kita mulai Sudah. Bapak Ibu ya. Sebelumnya saya berikan contohnya ini ya, biasa sebentar aja untuk praktek. Kira-kira yang tidak terlalu objeknya banyak gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini saya membuat proyek barisan aritmatika. Ini adalah sebagai layar utama. Kemudian ada definisi, bentuk umum, dan contoh soal. Baik Bapak Ibu ya, tadi Pak Anto memberikan arahan sedikit bahwa di sini itu titik beratnya membuat proyek yang ada interaksinya Bapak Ibu. Oke, saya coba saya play dulu ya Bapak Ibu ya. Nah ini. Yang dimaksud interaktif itu bahwa hubungan antar scan ini sebenarnya disembunyikan aja karena sudah ini. Misalnya ini Bapak Ibu ya. Ini ada perintah silahkan klik salah satu tulisan untuk pilih menu. Maksudnya yang definisi, bentuk umum, dan sebagainya. Kalau kita klik definisi, nah ini masuk ke scene 2 Bapak Ibu ya. Di sini definisi barisan aritmatika itu apa. Oke, kemudian kita previous untuk kembali ke scene 1. Kemudian bentuk umumnya itu apa? Bentuk umumnya ini. Ya, bentuk umum dari barisan aritmatika itu seperti ini. Oke, kemudian contoh soal. Ini ternyata masuk ke scene 4. Ada 3 scene ya. Makanya di sini saya hubungkan antara scene 4, scene 5 dan scene 6 itu dengan next scene. Ya. Ini masih scene 5, kemudian next scene 6. Ya. Kemudian pref kembali ke layar utama atau halaman awal. Seperti itu Bapak Ibu ya gambarannya ya. Jadi kita membuat proyek yang interaksi. Kalau di PowerPoint itu ya interaction sama gitu ya. Atau di hyperlink dulu itu. Oke, saya tutup Bapak Ibu ya. Saya kembali ke sini. Kita memulai membuat proyek baru. Ya, oke. Misalnya kita mau membuat dasarnya dulu lantainya. Lantainya saya biasa pakai ini ya. Ini kan bisa digunakan untuk lantai juga. Nah, misalnya yang ini. Oke. Kemudian ini kita rotasi. Nah, rotasi. Kalau kita bingung, ini kan posisi miring Bapak Ibu ya. Bingung, kita coba sedikit aja. Nanti yang berubah rotasinya ini di mana? Ya. Nah, ternyata di Y-nya Bapak Ibu ya. Kita undo, enggak apa-apa, nanti biar ukurannya pas. Jadi nanti kita bisa langsung di sini aja Bapak Ibu. Rotasinya diketik 90 derajat. Nah, kalau 180 dia kembali lagi Bapak Ibu ya. Nah, 90. Nah. Kemudian mau kita rubuhkan. Nah, boleh pakai ini, ditarik ke samping gini. Berarti yang berubah mana ini? 21 ini Z-nya berarti. Oke, nah, soalnya kalau posisi benda awal itu miring seperti ini, kita harus nyari-nyari dulu nih. Ini 90, katakanlah 90. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Kita kembalikan ke depan dulu. Kemudian kita perbesar. Ya, sementara untuk yang grid-nya ini jangan dihilangkan dulu karena untuk acuan kita pertama kali buat. Ya. Terlalu tebal berarti nanti apa ini? Y-nya apa X-nya nanti ya? Misalnya 4. Oh, ternyata enggak. Berarti X-nya mungkin. Ya. Ya, ini diganti dengan 4.
Nah, ini lebih tipis. tipis ya Bapak Ibu ya. Oke. Kalau mau lebih luas berarti ininya Z-nya diganti 15. Nah, lebih luas lagi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kalau mau sama ini diklik, kemudian diduplikat bisa. Tapi satunya nanti dirotasi Bapak Ibu ya. Nah, kalau mau sama, kalau enggak ya pakai yang lain aja enggak apa-apa. Yang mana ini ya, kira-kira ya. Ya. Seperti ini. Kemudian kita naikkan, kita mundurkan. Kita geser ke kiri. Nah, ini kelihatan kalau miring Bapak Ibu ya. Oke. Seperti ini. Nah, kemudian kita mau membuat tadi, kita kalau sudah bentuk ada 3D-nya ini, kita pakai image aja Bapak Ibu ya. Nanti kalau antara 3D dengan image kan bebannya kan ringan image ya. Ini yang dimensi 2 aja. Nah, dimensi 2. Oh, bukan upload, sorry. Pakai ini. Misalnya ya ini pakai frame, Bapak Ibu ya. Kemudian kalau kita sesuaikan aja ya. Kalau misalnya bahan yang kita siapkan itu backgroundnya putih, kita pakai frame putih aja biar nanti nggak terlalu kontras. Oke, kita paskan dulu, jangan sampai tenggelam dia. Ya. Kita kembalikan, baru diperbesar. Nah, ini sekalian untuk oke, sekarang yang ini tadi ya, image, berarti bentuk gambar. Kita majukan Bapak Ibu karena di sini terpotong. Ya. Seperti ini. Kita perkecil aja. Nah, masih terpotong ternyata. Ya. Oke, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian sebelum kita membuat tulisan-tulisan yang lain, yang kira-kira antar scene yang berbeda, yang bentuk dasarnya dulu kita duplikat Bapak Ibu ya. Jadi dalam hal ini akan saya praktekkan yang 3 atau 4 scene aja lah. Ini scene utama, scene 1, 2, scene 3 aja Bapak Ibu ya, biar nggak terlalu lama. Ini yang utama ya. Oke, kita duplikat menjadi scene 2, kemudian scene 2 kita duplikat menjadi scene 3. 1 ini indikatornya Bapak Ibu, 2 dan 3. Oke. Dan nanti tidak terlalu lama. Kemudian yang di sini bisa gunakan tag aja ya untuk halaman awal karena nanti kita bisa untuk gunakan untuk interaksinya, atau bisa Bapak Ibu persiapkan bahannya ya berupa yang dari Canva boleh, dari PPT PowerPoint boleh gitu ya. Oke, misalnya ini saya menggunakan tag biasa aja. Misalnya materinya tadi ekosistem atau matematika aja ya Bapak Ibu ya. Misalnya fungsi linier misalnya, fungsi linier. Oke. Kita gunakan yang ini, kita ganti huruf kapital aja. Fungsi. Oke, fungsi linier. Nah, kita tarik ke atas. Kita ubah warna dulu biar kelihatan Bapak Ibu ya. Ya, kita undurkan dulu. Biar nanti pengaturan
besar kecilnya itu langsung nggak bolan baleni mengulang lagi gitu Bapak Ibu. Karena ini posisinya sudah nempel. Oke, segini aja. Fungsi linear. Oh, sorry Bapak Ibu ya. Ini sin 3 ya. Nah, kita hapus dulu aja kalau gitu. Sin 1. Ya. Fungsi linear. Oke. Yang jenis hurufnya kita pilih, kita place dulu. Karena kalau kita kasih warna di situ tuh kadang untuk apply-nya hilang Bapak Ibu. Kita mundurkan. Oke. Balik lagi baru kita perbesar. Oke, ini Bapak Ibu ya. Kita sorry. Yang fungsi linear yang aktif. Oke. Kemudian yang kedua, kita untuk bawahnya Bapak Ibu ya, biar nggak terlalu lama, ini kan posisinya sudah pas ya, nyaman ya Bapak Ibu ya. Fungsi linear kita duplikat. Ya, kemudian kita ternyata yang duplikat bukan fungsi linearnya. Indikatornya di sini Bapak Ibu ya. Ya, ini. Oke. Kita tulis ngeditnya di sini. Misalnya tujuan pembelajaran. Ya, pembelajaran. Oke, seperti itu. Ya, pengen warna beda, misalnya biru, boleh, enggak apa-apa ini. Oke, biru. Biar lebih kecil dari ini ya. Oke. Ini kita duplikat lagi, oh sorry. Bukan perbesar. Kita duplikat lagi, kita turunkan. Nah, misalnya kita tulis di sini materi. Kemudian warna beda, misalnya hijau tua. Sorry. Ada di sini. Ya. Seperti ini Bapak Ibu ya, ini scene pertama atau halaman awal. Kemudian halaman yang kedua kita sudah pakai ini, berarti pakai image. Kemudian yang upload, saya menggunakan bahan yang sudah kita persiapkan ya. Dari Word kita potong, akhirnya menjadi seperti ini. Ya, ini triknya Bapak Ibu ya. Jadi kita paskan posisinya dulu biar enggak dua kali kerja, baru kita besarkan. Karena besar kalau posisinya masih di depan, itu biasanya nanti mengatur ulang lagi. Bentar ya Bapak Ibu ya. Ini ya seperti ini. Diperbesar dikit lagi. Ya. Oke, Bapak Ibu ya, seperti ini. Ini adalah tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, ini misalnya tentang materinya Bapak Ibu. Kita udah persiapkan, misalnya fungsi linear, nah, misalnya ini Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Oke. Kita paskan dulu posisinya. Oke, kemudian baru kita perbesar. Menyesuaikan frame yang kita punya. Oke, seperti ini Bapak Ibu ya. Jangan lupa kita save ya, sebenarnya dari agak awal tadi, misalnya latihan atau uji coba.
Save. Nama proyek kita. Sudah tersimpan, kita kembali ke ini. Bapak Ibu, seperti materi tadi, yang dititik beratkan adalah bagaimana cara kita membuat interaksi dari sin awal, sin 2 dan sin 3, sin 1, sin 2 dan sin 3. Oke, Bapak Ibu ya. Sebenarnya saran saya lebih bagus lagi itu kalau fungsi linear ini dibikin di dalam PowerPoint sendiri gitu ya. Jadi tulisan sama backgroundnya itu sudah sama layarnya sudah jadi satu. Kalau ini kan beda Bapak Ibu ya. Nah, nanti kalau seperti ini kan sebagai titik tolak daripada acuannya untuk interaktifnya kan tulisan Bapak Ibu atau teks ya. Caranya Bapak Ibu yaitu dengan kita klik, nah indikatornya di sini Bapak Ibu ya, di fungsi linear. Berarti tujuan kita nanti, kan yang bawah aja ya, ini kan judulnya tadi, tujuan. Ini berarti belum aktif ya Bapak Ibu ya. Tujuan pembelajaran. Nah ini sudah aktif ya. Kalau kita tekan tujuan pembelajaran nanti langsung ke sin 2. Gitu. Kalau kita tekan atau klik materi kita menuju ke sin 3. Caranya kita aktifkan dulu yang tulisan tujuan pembelajaran. Kemudian kita pilih titik 3 ini untuk more ya, lainnya. Kemudian kita pilih on tab yang jari menunjuk ini, jari telunjuk. Kemudian kita pilih switch scene. Nah ini Bapak Ibu ya, di sebelah kanan ini ada tulisan interactivity. Nah, ini kan interaksi ya. Nah, mau kita tujukan kemana tadi kalau kita tekan tujuan pembelajaran? Langsung ke sin 2. Oke, Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, kita coba untuk yang materi sekarang. Materi dengan cara yang sama Bapak Ibu ya. Nah, ini sebagai panduannya materi. Klik more, on tab, switch in, linkkan ke sin 3. Oke, Bapak Ibu ya. Kita coba dulu sebentar. Nah, kita play ya. Nah, kita play. Fungsi linear, nah, karena kita nggak linkkan tadi nggak jadi ya. Tujuan pembelajaran. Nah, bisa ini berarti sudah masuk sin 2 ya Bapak Ibu ya. Ini indikatornya di bawahnya ini. Oke. Tapi ini kita bingung kan nanti mau kemana ini kan berhenti sudah. Kalau manual, kalau kebetulan ini thumbnailnya ini dihilangkan, kita nggak bisa kembali ke sin awal atau sin selanjutnya. Ya, kalau ini masih bisa Bapak Ibu ya. Nah, karena thumbnailnya masih kelihatan. Ini pada sin 2. Maka di sin 2 Bapak Ibu ya, perlu kita kasih yaitu rambu-rambu untuk selanjutnya atau kembali. Ya, next atau previews. Kita tutup dulu. Nah, berarti ini kita perlu kasih interaksi juga nanti objek yang ini Bapak Ibu ya, yang untuk ini sign and symbol. Lanjut next. Nah, oke, seperti ini. Ini di depan sebenarnya juga nggak apa-apa. Atau mau dimundurkan boleh. Terlalu tinggi diturunkan, dikecilkan juga. Ya, karena naik itu biasanya cenderung ke arah kanan. Nanti setelah dari sin 2 mau kembali ke sin 1, boleh dikasih ini. Previews, ya. Previews. Nah, di sebelah kiri biasanya ya. Kita samakan dengan yang next tadi. Kita kecilkan. Nah, Bapak Ibu dalam membuat proyek itu juga perlu insting seni-seni sedikit gitu ya, biar nanti proyeknya itu bagus gitu ya.
seperti proyek saya itu tim Edu, terutama Mbak Anita itu senang karena kebanyakan itu interaktif dan ada saya kasih musik gitu ya, jadi ada background musiknya. Oke. Ya mantap. Ini Pak. belum ya. Karena kita kasih ini ya Pak Bedawi, kemarin juga kita jadi nanti dikasih tentang musik bagaimana memasukkan gitu ya. Karena kemarin hampir banyak yang buat ini hanya satu skin terus tidak interaktif gitu ya. Banyak yang di reject itu karena itu memang kemarin yang membuat betul sekali Pak Anto ya. Jadi penampilannya itu harus interaktif, tidak hanya satu scene saja. Betul. Kalau scene saja kan nggak ada interaktif, terus nggak ada. Kalau ini kan ini memang dasar sekali karena waktunya mepet ya. Ini boleh kita kasih ya Nona. Yang penting kan titik beratnya dasarnya bisa ya. Oke. Lanjut Pak Bedawi. Nanti oke ya. Ini kan masih mentahan Bapak Ibu ya, belum kita kasih interaksi. Ini yang kita copy Bapak Ibu ya. Nanti kalau sudah kita kasih interaksi, kita copy paste ke halaman berikutnya atau sebelumnya itu nanti perintahnya sama, itu yang agak repot ya. Makanya ini masih kosong istilahnya. Tombol kosong, next, berarti ini kita kasih interaksi ke 3 karena dari scene 2. Yang previous kita kasih interaksi kembali ke scene 1 lagi. Oke. Udah saya copy belum ya? Oh, belum Bapak Ibu ya. Yang di sini. Oke. Kita copy dulu, lupa ini Bapak Ibu tadi. Copy dulu ya. Copy dulu scene 3. Oh, enggak ada. Ini aja yang di copy. Set, ini aja diaktifkan dulu. Reviewsnya yang di copy ke scene 3. Oke, kita cek ya, ini previewsnya sudah ada scene 3. Oke. Baru kita kasih perintah Bapak Ibu ya. Nah, namanya perintah itu kalau yang di bahasa komputer itu ya. Ini kita ke kemudian yang previous ini kita arahkan ke scene 1. Oke, bawaannya sudah scene 1 ya. Tapi biar lebih yakin lagi, nah, kasih. Sekarang masuk ke scene 3. Nah, scene 3 adanya kan preview saja, berarti kita aktifkan juga more on tab itu nanti bisa di sininya bisa tanda telunjuknya ya, sama saja ya. Kita interaksikan kemana terserah kita ya, mau dari scene 3 ke scene 1 boleh, atau scene 3 ke scene 2 ya. Nah, kalau saya ya langsung scene 2, soalnya kalau mau mengulangi lagi anak bisa melacak lagi. Tapi kalau yang dari scene 2 tadi ke scene 1. Nah, ini ke scene 2 aja Bapak Ibu ya. Terserah Bapak Ibu berkreasi. Betul. Oke, seperti itu. Kemudian sekarang saya praktekkan juga dengan memberi video Bapak, suara ya. Sebenarnya video bisa, ini bisa ya. Ini saya videonya nanti saya sembunyikan. Oke, kita browsing dulu Bapak Ibu ya. Misalnya ini. Aku berat. Nah, seperti ini ya. Kita coba dulu. Ini untukmu yang selalu memancarkan sinar. Ya, ini Bapak Ibu ya, kita klik 1 kali, kita klik kanan, copy. Sementara kita berhentikan dulu boleh, kita masuk ke proyek kita lagi. Proyek kita tadi yang mana? Oh, yang ini ya. Mau saya masukkan di scene 1. Klik video,
Nggak bisa kalau ini? Oh bisa. Klik kanan, paste. Jangan lupa centang autoplay karena dia nanti langsung Muter ya. berputar sendiri. Please ditempatkan di situ. Kita tunggu Bapak Ibu ya. Ya. Ini sebenarnya video Bapak Ibu ya. Tujuan kita kan mau ngambil suaranya aja, musiknya aja. Jadi kita sembunyikan di belakang ini aja. Kecil aja, jangan diperbesar. Nah, oke. Kita coba play ya. Kita harus coba dulu. Berputar enggak? Oh, berputar Bapak Ibu ya. Oke, kita stop. Jangan lupa sering simpan. Udah Bapak Ibu ya, saya kira gitu. Kita coba play dulu. Ya, kita play dulu. Mudah-mudahan interaksinya sudah bisa berjalan dengan normal. Nah, ini Bapak Ibu ya. Padahal ini sebenarnya video, tapi di belakang ini disembunyikan. Oke. Klik tujuan pembelajaran, masuk ke scene 2. Lupa kok kosong ya. Nanti kalau mau ya gitu lagi di yang video tadi diaktifkan, langsung dikopas ke 2 dan 3 boleh. Enaknya seperti itu. Kita matangkan satu halaman, satu scene, baru kita kopikan yang perlu di-copy gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian dari halaman 2 menuju halaman 3. Fungsi linear materi. Kemudian kembali ke halaman 2. Kalau ke halaman 2, balik lagi ke halaman 1. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kita tutup. Ya, Bapak Ibu, untuk pemberian background sudah tahu ya Bapak Ibu. Atau enggak usah aja ya. Sebentar Pak Bedowi, mumpung masih di video tadi Pak, mohon maaf ya. Iya. Ini kemarin saya hampir sama membuat proyek seperti ini, cuma untuk mengecilkan tadi yang suara tadi loh Pak, suara tadi apa bisa dikecilkan ya Pak ya? Jadi biar rengang-rengang aja, tidak keras-keras gitu ya. Belum ada kelihatan ya. Sepertinya belum ada Pak fitur itu. Iya, Makanya kalau mau bikin tutorial tentang assembler itu, kalau dikasih musik atau kebetulan YouTube-nya ada musik, itu juga agak mengganggu. Makanya bisa dilaporkan aja Pak, dapat poin juga itu. Iya, supaya ini ya, supaya apa namanya ya, supaya tidak mengganggu. Misalkan kita baca seperti ini, rengang-rengang ada musik, ada lagunya, tapi tidak begitu mengganggu gitu. Iya, betul sekali Pak ya. Iya, ini kalau yang sudah istilahnya pernah mencoba seperti itu juga ada memang keluhan seperti itu ya. Terutama kemarin itu saya mencoba video tutorial Pak ya. Tapi begitu sudah masuk ini ternyata videonya sudah muncul, suara saya hilang. Oke. Yang lain Bapak Ibu mungkin bisa ditanyakan, ada yang mau ditanyakan? Iya, silakan Bapak Ibu. Saya Pak. Ya, Bu Armita silakan. Nggih, monggo Bu Armita. Armita dulu yang angkat tangan tadi. Nggih. Terima kasih ya Pak ya. Gini, misalnya gini, kita kan bikin beberapa set gitu kan. Kalau kan dimasukkan musik gitu ya Pak ya. Bagaimana caranya supaya musik itu berkesinambungan gitu loh Pak. Biasanya kan satu scene kan scene-nya beda, otomatis kan scene pertama pakai musik, scene kedua otomatis kan musiknya hilang. Kalau kita pengen musiknya itu berkesinambungan. Iya. Sudah gitu aja Bu ya. Nah, oke. Sekalian punya Bu Nur, Pak. Nanti biar jawabnya jadi satu. Tadi buat kita untuk bagaimana musiknya berkesinambungan. Silakan Bu Nur Saidah dulu Bu, monggo. Nah, Pak Bedowi mohon diulangi cara ngopi Pak, ngopi. Iya, ngopi dari scene 1 ke scene berikutnya Pak. Oh gitu. Ini Bu ya, proyeknya atau tulisannya aja? Tulisan.
Tulisan. Oh, tulisannya aja. Oke, tulisannya aja. Misalnya Bu ya, ini kan halaman 2 kan nggak ada tulisan fungsi linier, Ge. Saya kembali ke sin 1. Fungsi linier mau kita kopikan ke sin 2. Nah, ini petunjuknya di sini Ibu ya. Soalnya saya seringkali juga kadang salah klik gitu ya. Oke? Iya, saya juga sering. Ya, kita klik more, kemudian copy to, ya, kemudian kita pilih sin 2. Mudah Bu ya. Kita cek di sini sudah ada fungsi linier. Oke, betul. Terus ada trik lagi Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ini kan fungsi linier kan hasil kopian dari sin 1 ya. Nanti misalnya ini fungsi linier ya. Saya ganti dengan fungsi tok gitu ya, fungsi saja. Kira-kira efeknya gimana? Nah, apakah sin 1 juga berubah fungsi? Lah ini Bapak Ibu. Ya, kelemahannya seperti itu. Tetapi ada trik Bapak Ibu ya. Ini yang kita hasil kopiannya itu atau yang satu boleh, pokoknya harus diduplikat dulu yang kita edit. Nah, intinya di situ Bapak Ibu ya. Jadi biar nanti tidak hasil editannya itu berpengaruh ke scene yang lain aslinya, kita duplikat dulu pada halaman yang sama. Kalau duplikat tulisan kan untuk halaman yang sama. Kalau yang scene bisa antar scene, duplikat itu ya Bapak Ibu ya. Ini yang hasil duplikatannya yang kita edit linier. Nah, oke, Bapak Ibu ya. Di sini apa ada? Ini salah tadi, kuali ini tadi. Nah, ini aja sebenarnya. Fungsi linier. Oke. Ini fungsi liniernya kita hapus. Oke. Karena ini hasil kopiannya Bapak Ibu ya. Kalau enggak triknya ini kita duplikat dulu, kita bawahkan atau ke ataskan boleh. Nah ini baru yang kita edit. Biar nanti tidak berpengaruh di scene aslinya. Oh, di sini kan masih tetap Bapak Ibu ya. Oke, seperti itu. Kemudian yang Bu Armita lanjut, ya, yang musik lanjut sepertinya belum ada Pak Arif ya. Harus kita satu persatu. Maksudnya Bu Armita musik yang sama nanti di scene 1 berhenti, misalkan berhenti huruf A, terus nanti ke scene B melanjutkan ke scene kedua melanjutkan lagu itu, atau lagu yang sama untuk beberapa scene ya Bu Armita? Maksudnya gini Pak, misalnya kan kalau lagu gitu kan, lagunya misalnya kita ambil pelangi gitu ya, lagu pelangi-pelangi itu kita pengen dari awal sampai akhir tuh lagunya itu nggak putus gitu loh Pak. Oh ya, antar scene Pak, lagunya satu lagu ya, untuk antar scene. Semua scene ya, untuk semua scene. Misalkan scene 1 ya, misalkan berhenti scene 1 di tujuan pembelajaran, nanti scene 2 selanjutnya tujuan pembelajaran, seperti itu ya Bu, atau? Iya seperti itu Pak. Pokoknya musik seperti kayak contohnya ini azannya Pak ini Pak Agung itu kan berkesinambungan gitu Pak. Oh ya, azan itu ya kemarin ya. Saya pernah lihat yang proyeknya Pak Agung itu yang azan. Yang masjid itu kemarin. Jadi kan itu kan berkesinambungan itu Pak. Caranya bagaimana gitu loh? Itu sepertinya nggak berkesinambungan Bu ya. Sepemahaman saya, kalau di assembler itu sepertinya masih dari awal lagi atau musik untuk semua scene belum bisa ya. Berarti mungkin di Pak Agung itu juga scene 1 dikopikan ke scene 2, ke scene 3 sama disembunyikan nanti seperti itu. Atau gimana mungkin kira-kira seperti itu. Maksudnya dimulai Jadi intinya gini, di assembler itu memang belum apa ya, ini belum sempurna ya Bapak Ibu. Betul ya. Pak Agung itu menggunakan aplikasi tambahan seperti itu. Jadi kemungkinan itu. Jadi aplikasi-aplikasi tambahan yang punyanya Pak Agung, karena Pak Agung sendiri kan memang ahli di bidang itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti yang punyanya Pak Agung itu, dia membuatnya tidak di
assembler, tetapi hasilnya itu di-upload ke assembler, terus disinkronkan ke assembler. Intinya seperti itu. Kalau Bapak Ibu melihat flyernya Pak Agung itu, dia membuatnya tidak pakai assembler edu atau tidak pakai web player yang berstudio ya. Tetapi ketika dia sudah jadi, hasilnya sudah jadi, upload Baru di assembler. baru dinaikkan gitu ya. Jadi memang membuat dulu di suatu tempat, setelah jadi baru di-upload di assembler edu. Intinya apa ya? Sebenarnya mungkin aplikasi-aplikasi yang sudah dibuat ini kan ada kelebihan dan kelemahan. Mungkin di sini ada kelebihannya apa, di sana ada kelebihannya apa, terus digabung akhirnya menjadi sebuah aplikasi yang luar biasa. Kan memang aplikasi assembler ini semakin lama semakin disempurnakan. Itu sudah menjadi komitmen tim assembler ya. Betul. Termasuk musik yang bisa satu musik untuk semua scene itu sudah pernah diusulkan, mungkin juga Bu Armita kalau nggak salah ya. Itu mengusulkan gimana kalau misalnya ada fitur atau fitur-fitur tambahan bahwa satu musik itu berlaku untuk semua scene. Jadi kita nggak usah terlalu banyak objek masuk ya, katakanlah musik 1, scene 1, scene 2 dan seterusnya. Itu pernah diusulkan seperti itu. Sepertinya mungkin sudah menjadi cita-cita atau rencana lah program kerja untuk tim Edu untuk menyempurnakan seperti itu. Ya, intinya kan belum ada Pak ya. Betul. Satu musik untuk semua scene berkesinambungan. Jadi intinya gini ya, Bapak Ibu yang ada di sini yang sering membuat proyek, punya kendala, punya mungkin mau menambah tentang assembler ini, itu bisa melalui mengusulkan lewat ada di grup assembler ID itu kan ada ya, di mana kita mengusulkan kalau ada book, kalau ada usulan itu bisa melalui form yang sudah disediakan di taglistnya yang sudah di-share sama Bu Anita itu. Kayaknya itu ya. Iya, betul. Pak, kalau seandainya Pak kita mau juga gitu ya Pak ya, kalau menurut saya gitu Pak, kita misalnya lagu itu kalau seandainya kita potong gitu Pak, pakai cut atau pakai apa gitu, terus gimana? Apakah kita upload ke YouTube dulu baru kita ambil atau bagaimana? Betul. Upload di YouTube ya Bu. Terus gini Bu, ini mungkin mengusulkan gini. Agar tidak hanya video ya, nanti ada tambahan bawahnya audio gitu. Jadi Bu Armita atau Pak Paidawi mengusulkan ada tambahan bisa memasukkan audio. Jadi nanti di bawahnya, di bawahnya ini play-nya ini tidak hanya YouTube, tapi audio bisa ditambahkan seperti itu. Betul ya. Kalau audio kan bebannya juga, memorinya juga kecil ya daripada. Iya betul, makanya kenapa sih assembler Edu itu kadang berat ya Pak? Kadang berat karena memang kita pakai 3D, pakai objek-objek yang berat, makanya kadang kita membuka proyek itu muser terus. Nah ini mungkin salah satu kelemahan-kelemahan dari assembler Edu yang mungkin perlu dilaporkan. Nah di sini ketika Bapak Ibu melaporkan ini kan bisa menjadi poin juga gitu ya Pak, by the way ya. Betul sekali. Nah, jadi semakin banyak scene, semakin banyak media objek yang dimasukkan ya semakin berat gitu ya. Betul, semakin berat. Ya. Apalagi kalau sinyalnya kurang mendukung. Terus tambah satu Pak Bedowi, mungkin seumpama di skin materi. Coba Pak. Ya. 3 ya. Di scene 2 Pak. Yang materi. Lagi ya Pak. Ini scene 2 ya. Yang materi itu seumpama Pak Bedowi gini, mau melingkan ke sebuah link. Soalnya diklik fungsi linier itu menuju ke link, mungkin ada sebuah artikel tentang fungsi linier gitu. Itu kira-kira gimana Pak Bedowi?
caranya itu. Halaman 2 ini ya. Ya, di fungsi linear itu sama dia menuju ke sebuah artikel atau sebuah artikel. Kita klik ini tulisan fungsi linear, masih sama ya dengan on tab ini. Kemudian kita artikelnya harus punya ini Pak link ya. Linknya. Oh gitu ya. Iya. Kita buka link dulu, baru di copy ya. Buka link dulu, ya betul. Jadi harus ini klik open URL. Jadi kita kan harus sudah siapkan ya bahwa tentang misalnya teks tentang fungsi linear gitu ya, itu pakai ini aja open URL, nanti tinggal pastekan di sini URL-nya. Berarti nanti ketika diklik langsung menuju ke URL itu ya. Langsung menuju betul ya. Oke. Jadi makasih. ada antar scene dan juga bisa kita. Nah ini yang sepertinya kalau kita ulangan-ulangan Google Form itu kan ini kan nanti link Google Form-nya kan bisa taruh di sini Bapak Ibu. Oh gitu ya. Betul, ditulis evaluasi gitu ya Pak. Ya katakanlah ini saya ganti evaluasi gitu Pak ya. Ya. Nanti link URL-nya untuk apa itu Google Form-nya itu kita insertkan di sini. Udah nanti begitu ngeklik ulangan berarti langsung menuju ke Google Form. Tapi memang keluar dari assembler ya karena sudah. Oh iya, Pak Bedowi. Tambah sedikit Bapak Ibu ya. Oh iya. Tambah sedikit bahwa kalau kita sudah pakai interaksi, nanti scene-nya itu harus disembunyikan Bapak Ibu ya. Nanti sepertinya kan nggak berfungsi ya kalau misalnya ininya nggak disembunyikan ya. Apa ini untuk cara menyembunyikan gimana? Inilah ya, scene-nya ini harus disembunyikan. Cara menyembunyikannya gimana? Caranya gini, ini tadi enggak ya, ini kan halaman 1 misalnya ya. Nah, ini kita aktifkan. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Pokoknya diklik dulu ada scene 1, kemudian di sini ada hide thumbnail berarti menyembunyikan thumbnail. Ini namanya thumbnail Bapak Ibu. Betul. Ya, jadi kita klik gini aja. Nanti pada waktu kita play ini udah enggak ada nanti. Sama dengan cara yang sama ini. Kita hilangkan dulu. Kemudian untuk pewarnaan background bisa lewat sini karena gini Bapak Ibu ya. Kalau sudah banyak scene ini seringkali tertutup yang ini. Makanya lebih aman diklik, kemudian pakai ini. Terus rahasianya lagi tim Edu itu suka yang soft-soft seperti ini warnanya. Ya seperti ini. Nah, kalau saya pakai warna terang, Pak ini di review ya warnanya jangan gini, bagusan ini. Siap harus ini ya. Nah, biar enggak warnanya sama, caranya ya gampang gini Bapak Ibu ya, ini kita copy paste aja. Ini dari scene 1 ke scene 2. Pastekan scene 3 biar warnanya sama. Oke, jangan lupa save dulu. Baru kita preview. Waalaikumsalam. Oke, nah ini ya Bapak Ibu ya. Ini sudah nggak kelihatan ya Bapak Ibu ya, scene-nya tadi. Thumbnail-nya nggak kelihatan. Nah, biar ini ada fungsinya tadi. Nah, sudah. Kembali ke sini, materi. Iya, bagus, sudah seperti itu ya. Saya kira itu aja ya Bapak Ibu semuanya. Mau tanya Bapak. Siap. Ketika di slide yang pertama, misalkan kita mau nambahi seperti ada kebiaran kembang api gimana? Oh iya, seperti saya punya itu ya Bu ya. Yang proyek yang ya itu gini Bu ya, sama dengan proses video. Yang video tersembunyi sini tadi ya Bu ya. Ya. Ya, kita mestinya kita majukan ya, Nah, bentar Bu ya. Harus atau mau di belakang juga boleh. Nah, gini aja ya di belakang ya. Ya.
Nah, ini sepertinya videonya juga miring ya, kita luruskan. Nah, ini. Oke. Karena kalau kita nyeting dari depan kan nggak bisa Ibu ya, dari belakang aja nggak apa-apa. Kita besarin. Atau kita arahkan ke tengah lah biar nanti posisinya langsung bagus. Nah, seperti ini aja. Kurang besar ya dibesarin lagi lah. Ini full seperti saya punya kemarin. Sampai Mbak Anita katanya terkejut itu ya. Karena memang saya besarkan full. Begitu klik itu langsung biar gitu ya, seperti kembang api. Ibu ya, sudah cukup ya? Jawaban saya bisa diterima, nggih? Oh ya, itu ada pertanyaan satu lagi dari Bu Natalin. Bisakah ditambah beberapa open URL di salah satu scene, Pak? Open URL di salah satu scene. Iya, iya. Oh, berarti gimana caranya ini? Misalnya Satu scene ada beberapa URL, mungkin fungsi linear ke URL berapa, tujuan. Oh, itu berarti enggak kelihatannya harus dibantu dengan tulisan, Pak. Jadi supaya bisa seperti tadi, bisa memuat beberapa link URL, berarti ini fungsi linear katakanlah ya, satu URL gitu nggih. Kemudian materi satu URL, tanpa bantuan ini sepertinya enggak bisa Bapak Ibu. Jadi ada pancingan. Jadi nanti fungsi linear katakanlah ini saya URL akan kemana. Kemudian saya pun misalkan kodror apa nyetak boleh saraning kok Pak. Gimana? Mas Eri? Ya. Jadi intinya kalau URL itu memang harus ada sebuah gambar, simbol atau tulisan yang nanti menuju ke URL gitu. Menghubungkan, yang menghubungkan itu. Tapi kalau halaman tok langsung di situ di URL kelihatannya nggak bisa. Nggak bisa, ya karena nanti tampilnya keluar tetap ke tab baru. Keluar, betul. Memang keluar dari Assembler. Jadi kalau memang kemarin saya pernah beberapa membuat proyek itu memang ketika saya klik tulisan nanti menuju URL. Jadi kita tidak hanya ke assembler tapi kita melingkan ke yang lain. Namanya hyperlink ya, menghiperlinkkan apa yang ingin kita sampaikan. Jadi tidak pure di assembler tapi tadi seperti Google Form, evaluasinya ke Quizzes atau ke yang lain. Jadi kita tidak hanya di assemblernya. Mungkin nanti suatu saat di assembler bisa menyediakan itu semua lebih bagus lagi ya Pak Bedowi ya. Oke, yang terakhir Pak Bedowi, yang terakhir ini publish Pak Bedowi. Oh, publish. Oke. Bapak Ibu, share di chat, nanti kan saya lanjutkan ke RPP-nya. Oke, siap. Oh iya, itunya. Publish ya Bapak Ibu ya. Oke, publish. Kita klik yang publish, kita usahakan screen pertama aja, nanti gambarnya kita ambil dari sini soalnya. Publish. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa di sini harus ada deskripsi proyeknya ya. Tanpa ini nanti nggak berhasil. Misalnya berisi materi fungsi linear. Nah, yang penting menggambarkan ini. Kemudian untuk memberikan gambar, backgroundnya di sini tampilan antar muka ya. Berarti kita pilih picture boleh atau upload boleh. Kalau kita punya gambar sendiri ya upload. Saya belum pernah nyoba di sini tapi bisa gitu mestinya ya. Capture aja enak. Kita kecilin dulu supaya nanti tampilan antar mukanya bisa pas gitu. Ya. Bapak Ibu ya, setelah capture ini muncul, kita paskan gambarnya, kita klik capture, ini sudah gambarnya masuk di sini. Setelah deskripsi proyek, capture-nya kita masukkan. Ini kalau yang ini tergantung level Bapak Ibu ya. Nah ini, oh enggak sih, di sini privat atau publik gitu ya. Kita pilih aja. Kalau misalnya privat berarti untuk konsumsi sendiri. Supaya bisa dilihat orang banyak, berarti pilih publik. Setelah itu kita cari kategorinya. Ya, katakanlah ini edukasi ya tentang pembelajaran. Oke. Kita scroll ke bawah. Submit.
baru kita publish. Nanti kalau ada kekurangan ada pemberitahuan. Kita tunggu. Nah, ini sudah terpublish ya. Walaupun ini masih ada gini, ini sudah masuk ini Bapak Ibu. Caranya diklik sini aja biar berhenti. Kalau nunggu selesainya itu aman. Oke ya. Oke, webnya Pak nanti saya Pak. Web Ya di ini Pak ya di mana? Di chat aja ya. Di chat ya. Oke ya, Di udah saya tutup dulu ya kalau gitu ya. Oke. Iya. Ya silakan Pak. Nanti untuk Iya. Pak Fitri selanjutnya. Nah, ini contoh proyek. Oke Pak, sudah. Oke. Nah, Sip, oke. ya. Silakan Pak. Ini kalau misalkan sudah selesai untuk ditutup Pak, karena waktunya sudah lewat untuk. Iya. Fitri. Terima kasih. Ya, Mohon maaf. Banyak pertanyaan. Jadi, monggo. Oke. Dan yang menang itu yang kayak beda yang kayak itu loh. Oke, nanti saya jelaskan lagi Bu Nur Saidah. Ini kita lanjut aja ke materi yang kedua, yaitu pembuatan RPP. Gitu ya Pak Sarip ya. Ini langsung saya share screen. Pak, karena dua pemateri ya Pak Baidowi ditutup dulu. Sebentar Pak Toha. Pak Baidowi ditutup dulu. Sudah. Nanti saya lanjutkan ke Pak Fitri begitu Pak. Enggak Pak. Karena dibatasi waktu. Mik tak masih. Oke, sudah. Demikian Bapak Ibu ya pemaparan dari sedikit contoh pembuatan proyek mulai dari awal interaksi, kemudian insert video, kemudian berikutnya lagi juga untuk apa tadi publish, nah, sampai kita mendapatkan link sama markernya ya Bapak Ibu ya. Sudah lengkap. Mohon maaf kalau kurang memenuhi harapan. Terima kasih Pak, saya kembalikan waktunya kepada Pak Sarip. Siap. Ya, terima kasih Pak Baitowi kepadanya terima kasih ya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk materi yang kedua yaitu pembuatan RPP dari proyek yang dibuat Pak Baitowi tadi, yang akan disampaikan oleh Pak Fitri untuk menjawab sekaligus pertanyaannya Bu Natali ya. Dan untuk yang pertanyaan tadi bagaimana hyperlink dari PowerPoint ke Assembler, mungkin untuk materi atau webinar selanjutnya ya Pak Fitri ya. Ya, siap. Ya, kepada Pak Fitri untuk melanjutkan materi RPP dari proyek ini kan maksudnya Pak. Betul. Pak Fitri. Saya lanjut. Iya. Pak Bedewi, kepada beliau Pak Fitri disilakan. Sama ya, kita nanti sampai jam 2, setelah itu ngobrol lain lagi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita dipertemukan di ruang ini dalam keadaan sehat. Salawat salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga nanti di yaumil qiyamah kita mendapat syafaatnya. Yang kami hormati Pak Baidowi sebagai narasumber dan Pak Sarip moderator. Di sini saya narasumber yang selanjutnya akan membahas tentang RPP Assembler Edu. Jadi ketika kita membuat proyek dan proyek itu memang benar-benar bisa digunakan untuk media pembelajaran, maka proyek itu bisa kita buat RPP-nya. Dan tadi masih banyak pertanyaan Bapak Ibu, memang kalau hanya sekali pertemuan kayaknya saya yakin banyak sekali materi-materi assembler ini yang memang tidak bisa kita sampaikan secara penuh, karena kita memang berseri ya Bapak Ibu. Kita sudah seri 1 sampai seri 4. Ini seri yang keempat, kita ada tambahan satu narasumber yaitu Pak Baidowi. Terima kasih kepada Pak Baidowi. Ini saya lanjut, izin share screen Bapak Ibu. Untuk RPP ini saya menggunakan Google Slide. Jadi penggabungan antara Canva, Google Slide dan sebagainya. Jadi
kita mau menggunakan apapun boleh. Kita pakai Google Doc boleh, pakai Canva saja boleh gitu. Tergantung kita cara menggunakannya. Yang penting hasilnya nanti kita buat bentuk PDF ataupun JPEG gitu ya. Izin share screen. Ini saya menggunakan Google Slide ya Bapak Ibu untuk membuat RPP Assembler Edu. Nah, di sini kita pakai template ya. Template ini bebas mau bentuknya seperti apa, silahkan. Nah, di sini mungkin ini sudah jadi ya Bapak Ibu, sudah jadi. Kita akan membuat bagaimana cara memasukkan dan syarat-syaratnya seperti apa sih gitu ya. Jadi yang saya pakai yang pertama adalah Canva. Setelah Canva ambil template-nya, saya masukkan ke Google Slide seperti itu. Jadi kita memang menggunakan berbagai aplikasi sehingga tampilannya menjadi seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu, setelah kita punya proyek yang sudah dibuat Pak Bedowi tadi, ini saya klik proyeknya Pak Bedowi. Ini ya, ini proyeknya Pak Bedowi, saya klik. Nah, apa yang akan kita pakai? Yang kita pakai adalah linknya dan markernya. Kita ambil yang pertama, kita ambil linknya ini kita copy ya Bapak Ibu. Lalu kita menuju ke RPP. Di sini kita harus menyesuaikan RPP kita itu dari atas, nama kita menunjukkan identitas ya, terus mata pelajarannya apa, ini kita ketik di sini tadi matematika gitu. Saya besar biar agak kelihatan. Nah, terus materinya tadi fungsi linier ya, linier ini. Lalu kelasnya kelas berapa Pak Bedowi? Kelas 7 kelas 8 ya kalau nggak salah. Mungkin kelas 8 fungsi linier, terus alokasi waktu, mode mengajarnya dan sebagainya ini disesuaikan. Terus nah di sini ada marker. Nah, marker ini itu kita harus rubah sesuai marker yang Pak Bedowi buat tadi ya. Jadi yang kita pakai tadi yang punyanya Pak Bedowi. Lah, caranya bagaimana? Caranya dengan cara oh ya, sebelumnya yang linknya dulu. Link ini itu saya hyperlink tadi jawaban untuk Bu Natali dari slide ke assembler. Itu tinggal di sini fungsi linear ini. Ini saya hyperlink ke assembler tadi, aset dari Pak Bedowi saya masukkan di sini. Kita bisa klik kanan ya, tambahkan link atau sisipkan link gitu ya. Ini link, lalu kita copy paste di situ, terapkan. Nah, nanti ini ketika diklik akan menuju ke proyeknya Pak Bedowi. Terus selanjutnya di sini kan scan marker atau klik di sini. Di sini klik di sini juga. Ini saya biasanya sama, kita pakai link ya. Kita linkkan, kita copy paste di situ lalu terapkan. Jadi ketika diklik di sini pun akan menuju ke proyek itu. Nah, di atasnya scan marker ini kan kita harus menambahkan markernya ya. Cara menambahkan markernya ini ada tadi ketika kita membuka proyeknya Pak Bedowi, di sini ada tanda anak panah plus ke atas, anak panah ke atas. Ini kita klik ya. Ini nanti share linknya, kita kliknya download marker ya. Terus kita download markernya itu. Setelah di download, sudah terdownload, ini sudah selesai terdownload. Lalu kita masukkan di sini dengan cara sisipkan gambar yang kita download tadi ya. Yang kita download ada di download.
Kita cari filenya di download ya Bapak Ibu ya. Kita cari. Misalkan kita apa namanya di screenshot bisa ya Pak, tempel Atau gitu, screenshot juga bisa, tapi kalau di screenshot biasanya agak ngeblur ya. Kalau di download itu ya. lebih besar ininya, lebih besar apa namanya aplikasinya. Ini tadi komponen satu ini kita open, nanti akan muncul di sini, kita geser, kita perkecil. Nah, ini taruh di sini. Ini ketika membuat RPP di Assembler Edu seperti ini, harus ada marker kodenya. Karena ini RPP ini bukan untuk umum ya, ini RPP untuk Assembler Edu Bapak Ibu, bukan RPP yang kita pakai setiap hari. Kalau RPP yang setiap hari mungkin ini loh, ini RPP apa gitu ya. Tapi kalau memang bisa digunakan juga tidak masalah. Tapi ini untuk Assembler Edu-nya kita ada kumpulan RPP gitu. Terus setelah itu, jadi setelah linknya dimasukkan gitu ya, terus ininya dimasukkan, jangan lupa tujuan pembelajarannya apa. Di sini tadi tentang, soalnya menjelaskan tentang fungsi linier atau apa, sesuaikan dengan silabusnya ya Bapak Ibu. Linier, terus nanti stimulusnya itu mau seperti apa, ditulis, diketik sesuai arah apa ya, sesuai silabus atau sesuai yang Bapak Ibu inginkan di sini. Nah, di sini kan ada, nanti kalau di tengah-tengah di kegiatan inti kok ada menyorotkan, mungkin di sini ada tambahan link ya, kita copy link yang tadi kita kopikan juga tidak apa-apa. Intinya di kegiatan awal inti ini harus benar-benar sesuai dengan pembelajaran kita. Jadi ketika di Assembler Edu, terus ketika kita membuat lagi, jangan sampai kata-katanya sama persis Bapak Ibu. Kita harus merubah kegiatan intinya. Kalau nanti kelihatan sama, ini berarti kelihatan apa ya, kurang berkembang atau kurang bagus ya. Jadi dalam membuat RPP ini juga harus ada perubahan di kegiatan intinya, di kegiatan itunya. Nah, di sini lalu sampai kegiatan penutup. Nah, di sini ini gambar-gambar ini hanya tambahan, boleh ditambahi gitu ya. Ini karena ada tulisannya rumah belajar, itu saya tutupi dengan gambar. Nah, ini yang membuat itu memang DRB ada rumah belajarnya lah, cara menutupi saya tutupi pakai gambar itu tadi seperti itu. Jadi gambar fungsi linier lah mungkin ditaruh di sini lah. Untuk kuis ini saya bebas, kita pakai Google Form, pakai Quizzes, pakai Wordwall atau apapun itu bisa, tinggal kita buat linknya, kita hyperlink di sini Bapak Ibu. Kita taruh linknya di sini atau di hyperlink di kuisnya ini, kita hyperlink kuis. Setelah itu kuisnya itu kita buat QR barcode-nya juga kita bisa membuat QR barcode. Umpama ini saya buat Quizzes ya. Saya nambah tentang Quizzes fungsi linier. Quizzes set yang tengah 1 Pak. Yang belakang yang 2. Oh, yang tengah 1 ya. Quizzes. Iya, yang belakang. Ini master Quizzes ini. Saya enggak master jadi itu ya. Ini ternyata ada master Quizzes fungsi linier. Nah, seumpama saya ngambil langsung ya, saya tidak buat, saya ngambil langsung punya orang. Nah, ini di-copy dulu Pak, di-copy. Sambil promosi Quizzes juga ini ya. Enggak apa-apa. Di-copy. Nah, ini di-copy aja Pak, biar itu milik panjenengan. Ini di-copy, lalu continue ya, continue. Terus, wah ini jadi milik saya gitu ya. Ini harus masuk ke, saya buatlah pakai akun saya, biar akun saya nanti pernah buat kalau mau jadi apa namanya Super Quizzes, trainer Super Quizzes, oh dilirik deh gitu ya.
Karena kemarin saya gara-gara enggak pernah buat ini Bapak Ibu, saya enggak bisa ngikut seperti Pak Sarip ya. Nah, ini kita klik share, lalu copy link. Copy dulu Pak, copy dulu biar punya jenengan, itu belum punya jenengan. Copy dulu. Di copy atas itu. Yang mana? Ini. Oh, iya. Jadi biar nanti itu milik jenengan. Oke. Mantap. Ya, itu sah-sah aja seperti itu ya Pak Bu. Jadi kita namanya dari punya orang. Nah, walaupun punya orang, ini akhirnya punya kita sendiri ya. Karena sudah dipublish, jadi boleh digunakan Bapak Ibu. Karena ini sudah dipublish ya. Lalu kita share, kita copy linknya ini. Nanti kalau ada cara-cara yang lain, nanti dilanjut Pak Sarip untuk kuisisnya. Ini contoh ambil linknya dulu ya Pak Sarip ya. Jadi enggak terlalu panjang ini. Nah, setelah itu kita masukkan di RPP-nya. Kita hyperlink lagi. Hyperlink di sini, kita klik kanan, kasih linknya, terus di copy paste, terapkan. Atau linknya ditaruh di bawahnya juga tidak apa-apa di sini. Tapi kalau linknya ditaruh di bawah ini tidak bisa diklik ya. Ini tidak bisa diklik ini, linknya tidak bisa diklik gitu. Yang bisa diklik yang kuis-kuisis yang hyperlink tadi. Gitu. Nah, itu bisa juga di hyperlink, Pak. Oh, ya di hyperlink ya. Ini di hyperlink. Iya, juga. sama di hyperlink. Bisa itu, Pak. Klik kanan ya. Di link ini ya. Iya, di hyperlink sama. Iya. Ternyata bisa juga. Wow, keren. Ini juga diklik langsung menuju ke. Cuma kepanjangan waktu. Nah, makanya itu kalau kepanjangannya lucu ya, jadi lucu ya. Nah, untuk barcode-nya itu kita bisa pakai yang namanya barcode bebas lah. Nah, kita mau pakai yang barcode generator atau apa di sini. Lalu link tadi, link yang sudah kita copy kita masukkan. Lalu kita buat barcode-nya. Lah barcode-nya ini kita download atau kita, kalau saya di screenshot saja biar cepat. Nah, saya screenshot, saya potong gitu ya. Saya potong lalu di save. Nah, satu aja. Nah, ini setelah itu baru masukkan ke dalam sini, dimasukkan ke sini dengan cara di Ctrl V langsung bisa Bapak Ibu. Ini saya dari tadi pakai snipping tool ya, saya sesuaikan langsung cepat. Nah, ini untuk membuat RPP Assembler Edu-nya. Mungkin itu penjelasan saya singkat, cepat, padat ya Pak Sarip ya. Wah, keren toh. Dan setelah itu kita bisa download berupa PowerPoint, terus PDF, TXT, JPEG, PNG. Ini tinggal diklik nanti terdownload sesuai yang kita inginkan. Mungkin itu Pak Sarip, mungkin ada pertanyaan, monggo. Iya, silakan Bapak Ibu. Misalkan ada pertanyaan terkait pembuatan RPP ini atau tadi bisa, karena sebetulnya materi ini adalah bersambut gitu ya. Betul. Dari dari proyeknya tadi Pak Baidowi, proyek itu terus di RPP kan. Jadi nanti bisa ada nilainya. Ya silakan Bu Putri Ani, angkat tangan, silakan Bu. Ya, terima kasih Bapak. Yang ingin saya tanyakan, itu kan menggunakan Google Slide Bapak. Bagaimana kalau misalnya menggunakan Microsoft Word itu apa juga bisa Pak? Bisa. Terima kasih. Bisa Bu. Di Microsoft Word itu kan ada link toh, hyperlink. Ada Bu. Coba cari, disisipkan nanti di hyperlink atau di PPT atau intinya kayaknya hampir sama fungsi-fungsi tombol yang ada di Google Slide, Google Doc sama Microsoft itu hampir mirip ya. Jadi kalau Bu Putri itu memblok lalu mau di hyperlink itu bisa Bu. Dicoba buka, cari di mana sih. Kalau di slide itu kan sisipkan ya. Insert, sisipkan itu ada link gitu. Kalau di Microsoft Word mungkin bisa dicari Bu Putri. Bisa dieksplor. Saya jadi nyari ini yang di Word ini. Ya, coba dicari. Ya. Bisa menambahi Pak Fitrianto. Ada link
Terima kasih untuk Bu Putri dan yang lain membuat RPP. Sekali lagi nanti yang dikirim bentuknya adalah JPEG atau PDF atau PNG. Sekali lagi yang dikirim adalah itu, tidak berbentuk. Berarti harus dirubah ke JPG atau PNG itu Bapak nggih. Berarti nggak bisa loko-loko Microsoft Word begitu. Betul. Nah, kalau maksudnya, memang dari Word, Bu Putri, bagus sekali kalau dari Word, karena sulit lah kalau dari Word untuk merubah ke PNG atau JPEG ya. Saran saya save as to PDF. Nah, itu langkah yang paling tepat. Atau di screenshot bisa Pak, itu yang dari PDF. Tapi kekecilan. Untuk mengelingkan materi apa yang disampaikan Pak Fitri itu tanda kutip tidak wajib. Artinya kalau memang dari dari Word, dari Doc, dari apapun ya, kalau dilingkan dengan materi itu nantinya linknya akan hilang. Nah, caranya yang penting tadi barcode QR-nya harus tampil karena itu yang paling utama Bapak Ibu. Kalau link itu link materi maksudnya bisa menyesuaikan, bisa dalam kurung, bisa tanda yang disampaikan Pak Fitri tadi bagus atau bisa tanda kurung. Karena kalau file seperti Google Slide, Canva, PowerPoint ya, itu bisa warna biru atau bila kita klik akan mengeling ke sana. Namun kalau bentuk JPEG, bentuk PDF agak sulit. Itu Bu Putri, Pak Anto, saya kembalikan tambahan dari saya. Iya, baik, terima kasih Bapak. Nanti akan saya coba. Iya. Ya, masih monggo yang lain Bapak Ibu kalau misalkan masih ada. Ada yang lain? Kayaknya ada enggak ya? Di chat. Bisa ditambahkan semua produk dari LMS. Nah. Pak Fitri, tadi sudah disinggung KBM-nya belum, Pak? Langkah-langkah pembelajarannya. Sudah. Intinya harus sesuai dengan KBM yang ada. Jadi tidak boleh RPP 1 dengan yang 2 itu sama kegiatannya. Jadi harus sesuai dengan kegiatan yang berlangsung atau yang akan diajarkan. Jadi kalau sama, jadi kemarin saya pernah membuat beberapa RPP sama sehingga di reject ya atau masih di on review sih sampai saat ini. Akhirnya kemarin Bu Anita memang bilang harus sesuai dengan apa ya RPP-nya harus sesuai lah. Jadi jangan asal copy paste 10 RPP-nya sama gitu ya. Itu ya Pak Sarip ya, Pak Toha ya. Iya kemarin gara-gara jenengan. Jangan gara-gara saya lah. Akhirnya review semua. Oke, mungkin itu Pak Sarip kalau enggak ada mungkin ditutup dulu nanti baru kita. Iya, tutup dulu gampang nanti kita ngobrol ya Pak ya. Ya, betul. Ya, gitu aja. Ya, siap. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah kegiatan webinar pembahasa yang keempat ini sudah di penghujung acara ya. Untuk acara selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Mari kita tutup webinar pembahasa keempat ini dan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Salam